Baiklah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali ya. Ada dua sisa materi ya, yaitu di chapter 11 dan 12 ya. Dalam pertemuan seminar riset teori akuntansi dan UAS-nya udah saya berikan ya. Jadi nanti pada pertemuan yang depan, minggu depan, udah selesai ya harapannya. Ya, jadi dalam pertemuan ini kita akan melihat ya, bagaimana reaksi individu gitu ya terkait pelaporan keuangan. Nah, di sini kita akan melihat ya bagaimana riset-riset perilaku itu gitu ya yang terbukti gitu ya. Ada reaksi terhadap penyajian pelaporan keuangan. Nah, jadi pada pertemuan ini kita membahas mengenai kira-kira riset-riset perilaku yang bagaimana ya, yang berbeda dengan riset pasar modal gitu ya. Dan juga bagaimana perbedaan variabel-variabel yang berhubungan dengan akuntansi yang terkait dengan perilaku gitu ya. Dan juga bagaimana riset-riset perilaku ini ya relevansinya dengan perusahaan dan juga relevansinya dengan profesi akuntansi ya terkait dengan antisipasi terkait dengan reaksi individu terhadap yang namanya pengungkapan informasi akuntansi gitu ya. Lantas kita juga akan melihat ya bagaimana hasil ya dari riset-riset perilaku ini yang didasari dari pengembangan ya pengembangan terkait dengan data yang berhubungan dengan data akuntansi secara efisien ya, serta riset-riset perilaku ini apakah relevan atau juga ada terbatas, juga ada memiliki keterbatasan. Nah, di sini akan kita melihatnya ya. Nah, berbicara mengenai riset keperilakuan, maka ini adalah riset yang berkaitan dengan pengujian secara individual terhadap yang namanya pengungkapan akuntansi ya, terkait dengan pengumuman informasi, laporan keuangan lah ya, dengan kata lain. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya riset-riset perilaku itu bukan hanya sekedar pada ilmu psikologi gitu ya. Jadi kalau bicara riset perilaku itu identik dengan psikologi. Apakah psikologi individual, apakah psikologi perusahaan. Nah, tetapi ilmu akuntansi juga masuk ya di dalam riset psikologi gitu ya. Misalnya bagaimana pembuktian plan behavior gitu ya. Atau juga bagaimana pembuktian TAM model gitu ya. Atau juga bagaimana pembuktian yang namanya moral hazard theory. Nah, itu semuanya adalah riset perilaku ya yang berhubungan dengan ilmu akuntansi ya, berhubungan dengan data-data akuntansi yang diungkapkan oleh perusahaan ya. Jadi yang mendasari dalam teori pendekatan ini kita adalah teori yang namanya behavioral decision theory. Nah, jadi teori keputusan teori perilaku teori keputusan yang terkait dengan perilaku ya. Dan tujuannya adalah menggambarkan ya bagaimana keputusan aktual ya, perilaku keputusan aktual untuk mengevaluasi ya atas kualitas dan juga pengembangan pengujian hipotesis yang prosesnya adalah proses aspek psikologi ya. Jadi kalau bicara apa ini ya riset akuntansi, maka kita bisa nantinya mau ke arah riset perilaku ya, mau ke arah risetnya sistem informasi gitu kan, mau arahnya ke riset keuangan gitu kan, mau arahnya riset ke public sector accounting. Nah, itu tentukan sendiri gitu ya, mana yang lebih relevan gitu ya, atau yang memiliki isu yang besar ya pada saat ini ya. Dan riset perilaku gitu ya, itu banyak ya turunnya dari yang namanya Brunwick's Lens Model. Nah, jadi ini boleh aja nanti kalau misalnya ada yang berminat tesisnya terkait dengan riset perilaku, kita bisa menggunakan modelnya Brunwick's Lens Model di sini. Jadi Brunwick's Lens Model di sini itu menjelaskan ya bagaimana riset-riset perilaku itu dengan berbagai perspektif. Nah, itu ya. Dan perspektifnya ini berkaitan dengan lingkungan ya, lingkungan yang diobservasi gitu ya, yang dalam hal ini menggunakan yang namanya lens. Nah, lens itu apa? Ya, menggunakan kaca gitu kan.
Jadi menggunakan kaca cembung atau juga kaca pembesar yang dalam hal ini karena melihat adanya suatu yang tidak sempurna, begitu ya. Dan dibedakan gitu ya dari aspek kepentingannya gitu ya. Relevansi atau juga berbagai kasus-kasus yang berbagai jenis ya, boleh dikatakanlah dianggap sebagai variabel independen yang mempengaruhi gitu ya, yang mempengaruhi kesuksesan ya suatu peristiwa atau kriteria dari suatu peristiwa. Jadi itu menghasilkan yang namanya model statistik. Nah, jadi riset perilaku inilah yang atupnya gitu ya, artinya pionirnya adalah Brunwick-Lens model ini. Nah, ini ya. Jadi nanti kalau ada yang skripsinya berkaitan dengan riset perilaku, maka Brunwick model ini harus dibahas gitu ya, relevansinya. Nah, riset perilaku juga itu bisa dipandang dari sisi ya yang namanya sisi right hand ya, dari sisi sebelah kanan yang menunjukkan bahwasanya seorang individu itu akan menggunakan ya suatu keputusan yang dianggap terbaik yang terkait dengan suatu isu gitu ya, yang dianggap terkait dengan suatu tema ya, yang dianggap terkait dengan suatu topik khusus gitu ya. Nah, sedangkan sisi tangan kiri itu terkait dengan model yang melihat hubungan antara fenomena aktual ya atau juga melihat peristiwa yang dalam hal ini peristiwanya sifatnya isunya adalah isu partikular ya. Jadi isunya adalah isu khusus. Nah, di sini ya. Nah, berkaitan dengan diterapkannya lens model ini bagaimana? Nah, terkaitnya udah pasti ya semuanya mengarah pada putusan. Ya, keputusannya beli, keputusannya tidak beli, keputusannya jual, keputusannya tidak jual. Itu berkaitan dengan yang namanya skema pengambilan keputusan ya. Contohnya, kalau kita mau lending decision ya, kita mau apa ya? Memberikan pinjaman, beri pinjaman atau tidak beri pinjaman, gitu kan? Atau juga berkaitan dengan suatu input ya yang berkaitan dengan proses dan juga suatu output gitu ya. Dan tipe-tipe input ini meliputi adalah karakteristik individual ya. Jadi karakteristik orang kan berbeda-beda ya, maka dikatakan inputnya adalah input dari perilaku orang yang berbeda-beda itu gitu ya. Metode penyajiannya juga beda gitu kan. Konteksnya juga beda sehingga dampaknya adalah perilaku yang berbeda gitu ya. Jadi level pemrosesan informasinya berdasarkan pada yaitu tadi karakteristik individu orang ya atau karakteristik pertimbangan yang berbeda atau juga karakteristik dari aturan keputusan yang berbeda. Nah, ini ya. Sedangkan output atau juga level keputusannya berdasarkan pada apa? Ya berdasarkan pada kualitas. Nah, kalau bicara pada kualitas, maka kita bicara nanti aspek yang abstrak gitu kan. Maka bicara aspek yang abstrak adalah berkaitan dengan pertimbangan ya. Artinya ada aspek sisi lain ya disebut dengan self insight. Nah, ini ya. Nah, tingkatan input yang digunakan dalam isu-isu tersebut yaitu berkaitan dengan penggunaan pengambilan keputusan yang relevan ya terkait dengan profesi akuntansi ya. Jika item informasi keuangan yang disajikan di laporan keuangan tidak digunakan, maka ya dapat apa ya? Maka tidak hanya berdampak secara material terhadap apa yang diungkapkan tersebut ya. Jadi profesi akuntansi juga ini dianggap suatu hal yang menarik ya terkait dengan yang namanya penyajian laporan keuangan. Karena yang dikatakan penyajian laporan keuangan ada implikasinya gitu kan. Kalau ada laporan report pasti kita ada implikasinya. Ya, itu ya. Kalau dia dilaporkan laporan keuangan ya maka keputusannya saya jual aja saham saya gitu kan. Oh, atau saya beli lagi saham. Kalau laporan keuangannya seperti ini. Nah, kira-kira demikian dampaknya gitu ya. Kemudian juga pembuktian risetnya. Ya, pembuktian risetnya menggunakan berbagai item-item informasi. Nah, itu sudah banyak ya. Artinya riset-riset berkaitan dengan item informasi keuangan itu udah kuat ya. Jadi kalau nggak ada jurnalnya itu dipertanyakan ya.
Berkaitan dengan pembuktian item laporan keuangan itu ya sudah banyak dianalisa, seperti misalnya risetnya Pencoff and Fitzgill tahun 70 ya, atau juga Mir and Pitt tahun 87. Nah, itu udah memang pionirnya mereka. Ya, baru sekarang di Indonesia lagi apa ya, mulai dari skripsi, nah udah banyak sekali yang berkaitan dengan memprediksi return saham ya, memprediksi laba gitu kan, memprediksi penjualan, itu semuanya sudah baku jurnal ya, sudah rigor, sudah cukup kuat gitu ya. Dan studi-studi yang menjawab ya terkait dengan biaya terkini ya, yang didasari kepada informasi historis, nah itu udah ada pengusung teorinya atau juga pengujiannya, yaitu Haynes tahun 73 dan juga Melintir tahun 73 ya. Nah, jadi udah cukup kuat lah ya. Dan juga dalam penyajian format ditemukan ada yang berbeda ya, sehingga dampaknya apa? Keputusan ya. Jadi keputusannya kalau mau disajikan dalam bentuk diagram gitu kan, berbeda keputusannya kalau dianggap menggunakan chart atau juga menggunakan V ya, atau juga menggunakan tabel. Nah, itu implikasinya ya dari setiap penyajian. Dan itu didasari oleh keputusan yang diriset oleh Mariori di tahun 79 yang menemukan bahwasanya mahasiswa dan juga akuntan itu cenderung ya menggunakan yang namanya Chernoff-Fish ya, terkait dengan penggunaan metode rasio keuangan ya untuk memprediksi kebangkrutan dan juga model kebangkrutan. Artinya apa? Ya, artinya metode tertentu dipilih oleh mahasiswa dan juga akuntan. Kalau mau bicara kebangkrutan, ya model kebangkrutan perbankan dan juga model bankrupt yang lainnya. Ya. Dan juga beberapa studi yang menunjukkan bahwasanya pengambilan keputusan terkait dengan pinjaman didasari kepada informasi, gitu ya, informasi yang ada disajikan di laporan keuangan, termasuk di dalamnya juga catatan, ya, catatan atas laporan keuangan, ya, atau disebut dengan footnote, ya. Itu diriset oleh Wilkin and Zimmer tahun 83, ya. Nah, jadi kandungan laporan keuangan itu pasti, terutama catatan atas laporan keuangan ya. Nah, itu dampak keputusannya pasti ada ya. Menurut siapa? Menurut Wilkin and Zimmer. Nah, itu ya. Kemudian berkaitan dengan segmen informasi yang disajikan di laporan keuangan, terutama misalnya mau menyajikan harga saham misalnya. Nah, itu pendapat siapa? Stallman tahun 69 ya, Duping and Rolf tahun 89. Nah, ini terutama ini gunanya jangan digunakan lagi literatur Indonesia ya. Menurut si Ahmad, ya bukan mereka yang menemukan ya. Ya, jadi Selman tahun 69 ya, Dopik and Rock tahun 89. Nah, ini ya. Kalau mau riset pasar modal hati-hati ya menggunakan literatur. Ya, literatur itu sudah ditemukan oleh peneliti-peneliti ini sebelumnya ya. Nah, jadi jangan menggunakan riset-riset jurnal dalam negeri lagi. Ya, karena jurnal dalam negeri itu kita boleh saja kita gunakan ya, tetapi dasar teori pengusung awalnya ini harus kita masukkan ya, Wilkin and Zimmer ya, Doping and Rock, nah, ini harus masuk ya. Dan untuk proses pengambilan keputusan itu diuji ya, diujinya adalah dengan melakukan pengujian terhadap berbagai jenis-jenis keputusan yang dianggap tertimbang. Jadi jenis-jenis keputusan berdasarkan pertimbangan, maka di sini menggunakan yang namanya pendekatan judgment yang menemukan beberapa yang konsisten diuji dalam beberapa lingkup yang lama ya. Jadi dalam pengambilan keputusan juga menemukan bahwasanya simplifikasi ya ketika dalam pengambilan keputusan ya. Kemudian juga di sini ada tiga yang berkaitan dengan keinginan ya, heuristik ya, terkait dengan pengambilan keputusan. Pertama adalah ingin merepresentasikan ya, atau representativeness ya. Ya, kemudian dianggap ingin sebagai jangkar ya, anchoring. Ya, dan juga adjustment ya, dianggap sebagai jangkar atau pionir lah ya. Atau juga keputusan itu dianggap untuk availability supaya apa bisa didapat digunakan. Nah, jadi tiga inilah yang mendasari ya untuk ya keinginan dalam pengambilan keputusan ya. Dan setiap keputusan itu seringkali dinilai ya
dinilai tingkat keyakinannya, likelihood-nya, gitu ya, terkait dengan item-item yang dikategorikan yang menggambarkan secara bersamaan terkait dengan item-item yang dalam hal ini yang sudah dikategorikan. Nah, jadi implikasinya adalah implikasi kepada tipe subjek ya, tipe subjek yang didasari pada keinginan untuk menjawab dari suatu populasi ya. Jadi dengan kata lain disajikan dalam kasus ini adalah kasus berdasarkan pada kategori ya. Nah, mungkin ada yang mau diskusi, silakan. Sudah? Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, jadi kalau misalnya keputusan yang terkait dengan keinginan sebagai jangkar ya, atau juga ingin sebagai ingin melakukan penyesuaian, maka individual itu harus menandai ya, terkait dengan pertimbangan apa ya, atau juga estimasi yang bagaimana ya, yang dalam hal ini bisa diapakan ya, bisa disesuaikan secara khusus terkait dengan hasil untuk menambahkan atas suatu informasi gitu ya. Nah, itu dikatakan dengan decision making heuristic ensuring. Nah, kalau terkait dengan availability ya, ini berhubungan dengan keinginan mengkoleksi gitu ya, mengkoleksi kembali terkait dengan yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi gitu ya. Jadi secara didasari pada peristiwa ya, tingkat peristiwa atas suatu peristiwa yang sudah terjadi ya. Kemudian juga berkaitan dengan heuristik ini gitu ya. Jika hasil dari heuristik ini menunjukkan sudah dibuat, maka tendensinya adalah tendensi untuk apa ya, menganggapnya sebagai suatu highlight ya, atau juga suatu gambaran garis besar ya. Dan penggunaan heuristik ini oleh para expert itu dapat meningkatkan secara efisien gitu ya, berkaitan dengan penyajian data dan juga pemrosesannya gitu ya. Dan keakuratannya ya, akurasinya terkait dengan keputusan, maka riset ini menggambarkan bahwasanya keakuratan dan kemampuan prediksi itu sifatnya relatif ya, terkait dengan kondisi lingkungan yang ada. Nah, jadi sifatnya relatif juga. Namanya juga persepsi kan. Namanya juga perilaku. Bisa berubah, hari ini A, besok B, bisa aja gitu ya. Nah, jadi berkaitan dengan itu, kalau misalnya riset berkaitan dengan keputusan ya, keputusan pinjaman ya, di mana atau juga banking dan akuntan itu menemukan kebenaran prediksi kebangkrutan ya, atau juga berkaitan dengan keputusan individu ya dalam pengambilan keputusan ini. Lalu juga kita akan melihat ya protokol analisis gitu ya. Protokol analisis di sini adalah analisa protokol di mana dalam riset behavioral research gitu ya. Ini menyatakan bahwasannya subjek ya terkait dengan proses pengambilan keputusan berdasarkan pada pertimbangan ya. Jadi dengan cara memahami bahwasanya pertimbangan dibuat itu adalah suatu hal yang penting ya dalam meningkatkan meningkatkan pertimbangan keputusan itu sendiri ya, sehingga ada bermanfaat ya dalam pengujian informasi yang didapatkan. Ya. Jadi protokol analisis dalam hal ini ada ketidakunggulannya. Nah, ketidakunggulannya di mana? Terutama di proses ya, di mana proses secara verbal itu akan berdampak ya terhadap keputusan ya. Kemudian juga gambaran terkait dengan porsi informasi yang digunakan itu tidak dapat digambarkan secara verbal ya. Dan juga subjek verbalnya itu paralel ya, tapi tidak sangat tergantung dengan proses aktual ya. Dan juga dapat mengkritisi ya menggunakan metode pengkodean ya. Nah, jadi riset perilaku itu ada unggul ada tidak juga ya. Jadi kalau kita mau menguji kalau kita data primer ya cenderung kita data riset perilaku gitu ya. Tapi kalau untuk data sekunder ya kita time series ya, lebih atau data pooling lebih tepatnya ya, riset data pooling. Nah, tapi kalau dia berkaitan dengan data primer ya riset perilaku gitu kan. Karena kan yang namanya persepsi gitu kan. Nah, persepsi itu sangat erat hubungannya dengan behavior gitu, kira-kira demikian ya. Jadi berkaitan dengan pengujian ini ya, similar ya isunya atau sama isunya
secara umum terkait dengan masalah konflik yang berbeda sebab akibatnya dan terjadi secara inkonsistensi. Jadi harus disetting ya, disetting terkait dengan kondisi yang ada dan implikasinya dapat digeneralisasi. Kemudian juga sangat sulit untuk direplikasi ya. Kenapa? Karena variabel-variabel yang namanya cues available itu beda tempat, beda variabel ya. Misalnya kalau di daerah dingin dengan daerah panas, maka variabelnya bisa beda. Ya, sehingga perilaku itu relatif ya dalam suatu wilayah. Nah, itu. Dan juga mahasiswa itu sering menggunakannya sebagai surrogate ya, artinya patron gitu ya. Dan juga dalam jumlah yang kecil ya, secara subjeknya itu hanya bisa diambil, nggak bisa banyak-banyak gitu ya. Karena mau mengamati perilaku 1000 orang ya gimana mau diamati 1000 orang ya. Nah itu. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu, adik-adik semua, silakan. Baik, ya kalau tidak ada, saya kira itu ya mungkin semuanya lelah ya akhir tahun atau banyak kerjaannya ya, tapi perkuliahan juga kita harus jalani ya, karena udah kontrak perkuliahan dari awal ya. Baik, ada yang mau berdiskusi, silakan. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita di malam hari ini. Ya, tadi belum bisa offline karena sangat macet Kota Medan sekarang ini ya. Jadi nggak bisa kita tentukan lagi jam yang tepat ini. Ya, saya kira itu sajalah ya. Selamat malam, selamat istirahat, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh meninggalkan ruangan.